Selamat siang. Pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana caranya mendaftarkan mata kuliah kita di UASE. Yang perlu diperhatikan bahwa yang dapat mendaftarkan mata kuliah adalah ketua, dosen pengampu. Jadi, jika Bapak Ibu adalah anggota dari mata kuliah yang diampu, maka Bapak Ibu dapat meminta kepada ketuanya untuk mendaftarkan mata kuliah yang diampu tersebut. Untuk mendaftarkan mata kuliah ke UASE, ada 3 skenario. Yang pertama, mata kuliah yang diselenggarakan di satu kelas dan diampu sendiri atau dengan tim teaching. Jadi satu mata kuliah kita sebagai dosen pengampu atau beberapa tim teaching dengan beberapa tim teaching. Kemudian yang kedua, mata kuliah yang diselenggarakan di beberapa kelas paralel yang diampu oleh beberapa dosen yang berbeda beserta tim teaching-nya. Misalnya, kita mengampu mata kuliah misal dengan di kelas A, kelas B, kelas C, tetapi dosen di tiap mata kuliah tersebut, di setiap kelas tersebut, tim teaching-nya berbeda. Yang ketiga, mata kuliah yang diselenggarakan di beberapa kelas paralel yang diampu oleh satu orang dosen beserta tim teaching-nya. Yang ketiga ini, mata kuliah di kelas A, B, dan C itu sama dosennya. Begitu. Baik. Di sini ada catatan dalam buku panduan. Apabila di dalam satu kelas ada lebih dari satu dosen atau ada tim teaching, maka semua dosen akan dimasukkan ke course oleh sistem, di mana hanya koordinator mata kuliah saja yang bisa melakukan pendaftaran. Jadi secara otomatis nanti ketika kita sudah mendaftarkan mata kuliah, dosen tim teaching itu sudah otomatis ditambahkan oleh sistem dalam UASE. Tentu saja yang sudah saya sebutkan di awal, bahwa hanya koordinator atau ketua mata kuliah itu saja yang dapat melakukan pendaftaran. Baik, mari kita melakukan pendaftaran di UASE, simak. Baik, mari kita pergi ke I Miss You terlebih dahulu. Mari kita ketik imissyou.unuk.ac.id. Baik. Setelah mendapat tampilan seperti ini, di sini ada simak. Kemudian di berandanya ada menu UASE, nilai dan transkrip, membimbing atau menguji, approve KRS. Nah, kita mengklik menu UASE. Nah, setelah kita klik menu UASE, tentu saja di dalamnya ada nama mata kuliah, kemudian jumlah mahasiswa, kemudian action. Nah, di sini nama mata kuliah adalah nama mata kuliah yang kita sebagai koordinator mata kuliah tersebut. Jadi hanya koordinator mata kuliah yang ada mata kuliahnya di sini. Jadi hanya koordinator yang bisa memang meng-apply mata kuliah tersebut didaftarkan dalam
UASE. Baik, untuk yang tampilan seperti ini, saya sudah mendaftarkan semua mata kuliah saya. Baik, mari kita lihat tampilan yang Bapak Ibu ada. Mari kita lihat. Ketika Bapak Ibu pertama kali mendaftarkan UASE, mendaftarkan mata kuliah ke UASE, maka di sini seperti di buku panduan, saya menggunakan buku panduan untuk itu, maka di sini ada nama mata kuliah, kemudian jumlah mahasiswa, dan ada action-nya. Nah, di action di sini ada gunakan UASE yang berwarna biru, masih berwarna biru. Maka Bapak Ibu silahkan mengklik icon ini untuk mendaftarkan mata kuliah Bapak Ibu di UASE. Bapak Ibu ingat bahwa ketika Bapak Ibu mengklik gunakan UASE, maka mata kuliah tersebut tidak dapat dibatalkan lagi. Seperti itu. Ketika sudah mengklik gunakan UASE, maka nantinya akan seperti ini tampilannya. Seperti mata kuliah Yogi saya, sudah saya klik gunakan UASE, kemudian yang muncul adalah update peserta. Nah, update peserta ini maksudnya apa? Maksudnya ketika suatu saat mahasiswa kita ada yang terlambat KRS-an, maka dia tidak terdaftar di awal. Bapak Ibu, ketika mahasiswa tersebut menghubungi kita dan sudah KRS-an, kemudian tapi namanya belum tercantum atau belum bisa masuk ke UASE, Bapak Ibu silahkan klik update peserta nih ke ini untuk mengupdate mahasiswa yang terlambat tadi agar mahasiswa tersebut dapat mengikuti mata kuliah di UASE. Begitu. Jadi klik update peserta agar mahasiswa tersebut dapat ikut mata kuliah. Nah, ini adalah yang nomor 1. Jadi, dosen di mana seorang dosen atau satu mata kuliah itu memiliki dosen dan hanya satu kelas dan beberapa dosen pengampu. Baik, mari kita skenario 2 itu mata kuliah paralel yang beda pengampu. Gitu. Jadi, bagaimana yang beda pengampu? Di sini, ketika di sini misalnya ada contohnya adalah teknologi informasi. Nah, mata kuliah teknologi informasi ini sudah menggunakan UASE. Sudah diklik menggunakan UASE. Nah, setelah di sini ada menggunakan UASE, kelas A, jadi ini terdiri atas kelas A, kelas B, dan kelas C. Untuk mengajak dosen di kelas A yang beda dosen pengampunya, kita bisa mengklik invite kelas A yang berwarna kuning muki. Atau juga jika kita mau mengajak kelas B untuk bergabung bersama kita, maka Bapak Ibu bisa mengklik invite peserta kelas B. Seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu mengklik, maka dosen yang diundang, itu yang kelas A tadi, dan kelas B yang diundang tadi, itu akan muncul seperti approve invite. Jadi, dosen yang diundang, yang kelas A dan kelas B, jika menyetujui untuk menggunakan undangan Bapak Ibu, boleh mengklik approve invite. Tetapi,
jika dosen tersebut ingin memiliki mata kuliah UASE sendiri, maka dia tidak akan meng-approve invite undangan Bapak Ibu, tetapi dia akan menggunakan UASE pribadi dengan mengklik gunakan UASE pribadi. Jadi ada jika menyetujui undangan approve invite, tapi jika tidak menyetujui undangan untuk bergabung bersama kuliah kelas C, maka dia akan mengklik gunakan UASE pribadi. Seperti itu. Kemudian, bila skenario yang ketiga, yaitu mata kuliah paralel yang sama pengampunya. Jadi misalnya saya di kelas A, kemudian saya juga mengajar di kelas B, kelas C, dan kelas D. Jadi semuanya adalah saya sebagai ketua, kemudian saya juga mengajar di kelas B, kelas C, dan kelas D. Maka Bapak Ibu bisa mengklik tadi invite kelas B dan kelas C dan kelas D. Nah, ketika dosen itu sudah mengundang, jadi ketika saya sudah mengklik seperti itu, maka gunakan seperti tadi, gunakan approve invite. Jadi klik untuk menyetujui undangan tersebut. Seperti itu. Jadi seperti itu caranya mengundang. Jadi akan terkirim di I miss you, disimak Bapak Ibu sendiri, akan muncul approve invite begitu. Jadi silakan Bapak Ibu klik approve invite-nya untuk untuk bergabung bersama kelas yang di kelas yang kita ajarkan di kelas A begitu. Seperti ini, jadi dosen di menu yang sama muncul undangan approve kelas C seperti itu. Ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi juga di sini bahwa pergunakanlah update mahasiswa jika di kelas ada perubahan peserta dikarenakan revisi KRS. Begitulah cara mendaftarkan mata kuliah Bapak Ibu, baik itu mata kuliah sendiri maupun kelas paralel yang diajar sendiri maupun diajar dengan dosen berbeda. Terima kasih. Nah, mata kuliah yang Bapak Ibu approve, mata kuliah yang Bapak Ibu apply ini akan muncul secara otomatis di UASE. Setelah ini, Bapak Ibu tahapannya adalah mendaftar ke UASE, masuk dan melihat mata kuliah yang Bapak Ibu sudah apply tadi. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Terima kasih, sampai di sini.